warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita muliakan keluarga besar dari Pondok Pesantren Darussalam Al-Qur'ani. Kita doakan semoga Kiai Haji Masyhuri Baydawi dan juga Nyai Hajah Sri Haryanti serta segenap keluarga besarnya senantiasa dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Panjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, dicintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dibahagiakan hidup dunia akhiratnya, diberkahi pondok pesantrennya, diberkahi santri-santrinya, diberkahi ilmunya, diberkahi dakwahnya, senantiasa menjadi hamba-hamba yang dicintai Allah, disayang-sayang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Para hubabah, para syarifah, para ustadzah, bil khusus ustadzah Raihatul Jannah Umaihah, kita doakan semoga senantiasa dalam limpahan rahmat ridha Allah, serta segenap pimpinan-pimpinan pondok pesantren, pimpinan-pimpinan majelis ta'lim, dan juga tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, baik yang datang dari dekat maupun yang datang dari jauh. Mudah-mudahan semuanya senantiasa dipandang Allah dengan pandangan kasih sayangnya. Semoga semuanya senantiasa dalam dekap rahmat kasih sayang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diampuni dosanya, ditutup aibnya, dikabulkan hajatnya, dimuliakan hidupnya, dibahagiakan dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal. Tujuan hidup kita di atas muka bumi, biar kita semuanya jadi hamba-hamba yang sukses. Dan itu yang menjadi doa terbanyak yang disampaikan di hari raya Idul Fitri terutamanya, dan di hari-hari besar lainnya. Kita ucapkan minal a'idin wal faizin. Itu artinya bukan mohon maaf lahir dan batin, bukan. Jadi kalau ada orang bilang minal aidin wal faizin, bukan jawab sama-sama. Minal aidin ya, sama-sama. Karena minal aidin artinya semoga kita termasuk di antara kelompok hambanya yang kembali kepada fitrah, wal faizin, dan menjadi hambanya yang sukses, yang berhasil. Jadi jawabannya minal aidin wal faizin. Amin. Mohon maaf lahir dan batin sama-sama. Begitu. Jelas insyaallah ya. Minal aidin wal faizin. Semoga kita termasuk menjadi hambanya yang kembali kepada fitrah. Fitrah kita itu apa? Fitrah kita itu, teman-teman sekalian, satu, nggak punya dosa.
Fitrah itu murni, fitrah itu asli. Aslinya manusia tuh nggak bawa dosa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La taziru waziratan wizra ukhra. Tidak ada seseorang menanggung dosanya orang lain. Nggak ada anak lahir bawa dosa zina orang tuanya, nggak ada. Walaupun orang tuanya berzina sampai kemudian hamil, walaupun itu namanya bukan orang tua ya, laki-laki perempuan berzina kemudian perempuannya hamil, melahirkan anaknya ini bukanlah anak haram. Tidak ada anak haram. Yang haram adalah perbuatan orang tuanya. Jelas? Semua anak, kullu mauludin yulad ala fitrah. Semua anak lahir dengan membawa fitrah, dengan membawa kefitrian. Fitrahnya manusia. Apa fitrahnya manusia? Enggak punya dosa. Itu harapan kita yang terjadi di hari raya Idul Fitri ini. Kita kembali tidak punya dosa. Amin. Semoga kita semuanya kembali menjadi hamba yang tidak punya dosa. Tapi kan dosanya banyak, Ustazah. Iya, tahu saya. Lihat muka-mukanya sudah tahu nih. Dosa kita banyak semuanya, Bu. Kita semuanya nih, nggak ada yang dosanya kurang. Saya kurang dikit lagi dah kayaknya. Nggak ada. Semuanya dosanya udah banyak, bahkan sebagian udah kebanyakan. Nggak perlu ditambah-tambah lagi. Itu sebelum datang bulan suci Ramadan. Ketika datang bulan suci Ramadan, puasanya bagus, tarawihnya bagus, besokannya lagi puasanya bagus, malam besoknya lagi tarawihnya bagus, bacaan Qur'annya bagus, istighfarnya bagus, dia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sedekahnya, ada ngasih bukaan puasa bagi orang yang berbuka puasa, dia ada mengerjakan sahur, dia mengerjakan kebaikan-kebaikan selama bulan suci Ramadan, hari demi hari, hari demi hari, hari demi hari. Ibarat pakaian, ia dicuci selama 30 hari. Ketika datang hari raya Idul Fitri, ia kembali menjadi seperti baru lagi. Laisal 'aid liman libasuhu jadid, walakinnal 'aid liman taqwahu yazid. Bukanlah hari raya adalah orang yang pakai baju baru, melainkan hari raya adalah orang yang takwanya baru, imannya baru, hatinya baru, dosa-dosanya sudah hilang, berganti dengan barunya catatan amal yang dia punya untuk kehidupannya. Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Guru saya Habib Umar bin Hafid bahkan bercerita, ada hamba-hambanya Allah yang menjalani Ramadannya dengan sangat indah, bukan hanya baik tapi sangat indah. Selama bulan Ramadan hatinya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak dia biarkan berkesibukan dengan dunia. Hatinya enggak sibuk sama dunia. Hatinya enggak mikirin saldo rekening bank. Hatinya enggak mikirin makanan enak atau kurang enak yang akan dimakan nantinya. Hatinya enggak berasa karu-karuan ketika suaminya bilang, maaf ya, uang untuk beli baju lebaran belum siap. Hatinya
antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak tertarik dengan dosa, tidak tertarik dengan aib manusia, nggak kepengen tahu kabarnya si fulan si faltan, nggak pengen tahu ada artis cerai balikan lagi apa enggak, nggak tertarik sama kabar manusia sebab dia fokus kepada kabar pencipta manusia, sebab dia fokus terhadap kabar antara dia dengan sang pencipta manusia, kabarnya dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari-harinya di bulan Ramadan adalah hari berisi tangisan air mata atas dosa-dosa yang telah dia lakukan antara dia dengan Allah ataupun antara dia dengan sesama hambanya Allah. Hari-harinya di bulan Ramadan adalah menundukkan hati, menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, malu atas keberaniannya mengerjakan dosa di masa lalu, dan ia rindu kepada penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala di masa yang akan datang, sehingga dalam munajatnya ia berkata, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkaulah zat yang maha pengampun, Engkau menyukai hambamu yang mudah memaafkan, Engkau menyukai saling maaf-maafan. Fa'fu anna ya karim, maka ampunilah aku wahai zat yang maha mulia, maha dermawan. Ramadannya indah, bukan hanya baik. Tarawehnya indah, nggak ngebut-ngebutan, nggak nyari taraweh yang paling cepet. Itu kerjaan siapa tuh? Paling enak masjid yang sana, kenapa cepet? Ustazah, mana yang lebih bagus ustazah? Taraweh 8 rakaat mau witir 3, 11 rakaat tapi khusyuk, dengan taraweh 20 rakaat tambah witir 3 rakaat jadi 23 tapi buru-buru. Saya bilang yang bagus adalah taraweh 23 rakaat tapi khusyuk. Kenapa mesti buru-buru? Kamu hidup di atas muka bumi ini mau buat apa? Segitu diburu-burunya, diburu-buru sama apa? Hah? Nikmati sholat tiap rukuknya, tiap i'tidalnya, tiap sujudnya. Mumpung-mumpung setannya lagi pada diikat. Ustazah, tapi kok setan masih diikat, udah diikat, tapi kok saya masih tetap bikin dosa juga ya? Ya silakan ngaca. Rupanya masih ada setan yang tersisa. Hasil didikan setan dalam dirimu terbukti. Tanpa kehadiran setan di bulan Ramadan, kamu sudah ahli, kamu sudah mahir berbuat dosa. Ya Allah, ya Allah. Iya, gimana ya caranya ya Ustazah biar menang nih menghadapi hawa nafsu, menghadapi setan? Ya udah dikasih sama Allah pelatihannya di bulan Ramadan. Hamba-hamba Allah, kata guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid, yang Ramadannya bukan hanya bagus, bukan hanya baik, melainkan indah. Allah turunkan ampunan dari sejak awal-awal Ramadan, menghapuskan seluruh dosa-dosa dia. Sehari puasa 10 tahun dosa terampuni. 2 hari puasa 10 tahun yang sebelumnya terampuni. 3 hari puasa 10 tahun yang sebelumnya lagi terampuni. Sehari lagi puasa, dosa-dosanya udah terampuni semua nih.
Allah jadikan ampunannya luber sampai kepada orang tuanya. Orang tuanya mendapatkan ampunan dari bagusnya Ramadan yang dijalani seorang anak. Ramadannya orang tuanya mendapatkan ampunan dari bagusnya Ramadan yang dilaksanakan oleh seorang anak manusia. Kita semua punya orang tua, baik yang masih ada ataupun yang sudah meninggal dunia. Ampunan Allah Subhanahu wa taala bisa Allah berikan bahkan sampai kepada orang tua kita, Bu, Kak, Dek, Nak. Masih terus aja ampunannya masih terus turun. Kemana nih ampunannya? Bisa jadi turun kepada anak-anakmu yang sudah dewasa, yang sudah menikah atau yang sudah tercatat amal perbuatannya ada punya dosa-dosa. Kalau kamu Ramadannya indah, bisa jadi penyebab Allah mengampuni dosa-dosa dari anak-anakmu. Masih terus aja Ramadanmu semakin indah, semakin indah. Allah turunkan ampunan buat suamimu, Allah turunkan ampunan bahkan buat saudara-saudarimu. Makanya ibu-ibu, saudariku sekalian saya muliakan, orang Islam itu seharusnya semakin tahun semakin bagus, semakin tahun semakin indah. Kenapa? Dapat berkahnya Ramadan, bukan hanya bagi dirinya, bahkan bagi orang-orang di sekitarnya. Ustazah, saya kok tambah tua, tambah nggak bener ya, periksa Ramadanmu. Ustazah, anak-anak saya tambah tua nih, saya tambah, Ustazah tambah nggak bener anak-anak saya nih. Periksa Ramadanmu, periksa Ramadan anak-anakmu. Sebab orang kalau Ramadannya bener diampuni Allah. Ampunan kalau udah turun bikin kita jadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang salehah. Mudah-mudahan semuanya dapat ampunan di bulan Ramadan. Amin ya Rabbal. Kembali kepada fitrah. Man sama Ramadan wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dambih. Kata Nabi Muhammad, siapa orang yang puasa Ramadannya benar, tarawihnya bagus, maka dia akan keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan dosa-dosanya terampuni. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi Muhammad secara jelas mengabarkan keadaan orang yang Ramadannya bagus, ibadah malam tarawihnya bagus, kharaj min dunubihi kayaum waladatu ummuh. Dia keluar pada hari raya Idul Fitri, pada malam hari raya Lebaran, seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Seluruh dosa-dosanya telah terampuni. Ia kembali suci, ia kembali fitri, ia kembali tanpa dosa yang tersisa. Minal aidi. Itu harapan kita. Datang Ramadan, kok kayaknya belum benar ya saya. Datang Ramadan lagi, kok yang kali ini gagal lagi ya saya. Datang Ramadan berikutnya lagi, ini Ramadan kayaknya berantakan nih saya. Datang Ramadan, mau sampai kapan Bu? Mau sampai kapan Nak? Mau sampai kapan Dek, Kak? Sampai rambutmu menua, sampai rambutmu ubanan semua, sampai datang malaikat Israel dan kemudian kamu berkata, Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Kalla, kata Allah. Sampai ketika datang ajal menjemput kamu dan kemudian kamu berkata, ya Allah, balikin lagi saya di dunia,
saya akan memperbaiki Ramadan, saya akan memperbaiki hari-hari saya akan mengerjakan ibadah yang selama ini saya tinggalkan.